warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di LKM MTD 2022, dan saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lolos untuk tahap kali ini hingga sampai pada tahap kali ini di LKM MTD 2022 tentunya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai dasar-dasar dari organisasi. Tentunya kita nggak asing lagi dengan kata organisasi ya teman-teman, karena sebagian dari kita saya yakin sudah mengikuti organisasi dan kepanitiaan di dalam UISI maupun di luar UISI tentunya, sehingga pengetahuan mengenai dasar-dasar organisasi perlu diperhatikan di sini dan untuk kedepannya, sehingga kali ini kita akan berdiskusi mengenai dasar-dasar organisasi tentunya. Oke, di kesempatan kali ini saya cuma hanya memiliki satu peraturan atau rules yang harus ditaati oleh teman-teman, di mana teman-teman harus be aktif, di mana teman-teman harus aktif untuk bertanya, berpendapat, menyanggah, berkomentar, ataupun hal-hal lainnya dengan etika dan tidak mengandung ujaran kebencian tentunya teman-teman. Oke, saat ini kita bakalan masuk ke dalam inti dari diskusi kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurfa Cerlina Septianisa. Saya merupakan salah satu mahasiswa teknologi industri pertanian SI7 teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat, merupakan salah satu atau beberapa riwayat pendidikan dan juga pengalaman organisasi dan kepanitiaan yang pernah saya ikuti selama di Universitas Internasional Indonesia. Dan tentunya saya terbuka sekali apabila teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut ataupun bertanya-tanya mengenai beberapa hal dengan menghubungi email, Instagram, dan juga LinkedIn saya yang terletak di screen teman-teman tentunya. Baik, kita akan mulai mengenai definisi dari organisasi teman-teman. Organisasi itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang yaitu organum, di mana organum itu merupakan definisi dari alat ataupun anggota bagian atau badan, di mana dari kata tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia dan didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian orang dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu serta kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sehingga di sini definisi dari organisasi terdapat 3 poin penting yang perlu diketahui. Yang pertama adalah terdiri dari bagian-bagian orang, lalu bekerja secara bersama-sama, dan yang ketiga adalah mencapai tujuan bersama-sama. Itu merupakan definisi dari organisasi, teman-teman. Selanjutnya adalah dengan mengetahui definisi dari organisasi tersebut, kita dapat mengidentifikasi apakah suatu perkumpulan tersebut termasuk dalam organisasi ataupun bukan dengan melihat beberapa ciri-ciri, di mana ciri-ciri dari organisasi diantaranya ada 5 teman-teman. Yang pertama adalah lebih dari 1 orang, yang kedua adalah tidak bekerja secara individu melainkan bekerja secara bersama-sama, lalu yang ketiga adalah memiliki tujuan yang disepakati secara bersama, lalu yang keempat memiliki pembagian tugas serta tanggung jawab, dan yang kelima adalah memiliki peraturan yang mengikat seluruh anggota organisasi. Sehingga untuk poin 4 dan poin 5 merupakan hal wajib yang selalu menjadi tolok ukur dari suatu organisasi. Apabila suatu organisasi atau perkumpulan orang-orang itu tidak memiliki peraturan yang mengikat semua anggotanya, maka perkumpulan tersebut tidak didefinisikan sebagai organisasi, teman-teman. Seperti itu. Dalam melakukan keorganisasian, tentunya kita juga memerlukan suatu support atau kelengkapan dalam melakukan organisasi, yang dimana support-support tersebut diantaranya yang pertama adalah tujuan organisasi, lalu yang kedua adalah landasan organisasi, dan yang ketiga adalah budaya organisasi. Tentunya ketiga kelengkapan ini saling support antara satu sama lain, di mana kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan visi, misi, dan target-target yang akan dicapai nantinya oleh suatu organisasi tersebut, di mana dalam mencapai suatu tujuan tersebut harus memperhatikan beberapa hal atau beberapa komponen, di mana di sini ada 3 komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah niat, komitmen, dan juga tujuan. Untuk niat sendiri merupakan semua sesuatu yang harus berdasar pada diri dari anggota organisasi tentunya. Oleh karena itu biasanya untuk
requirement untuk proses open recruitment untuk suatu organisasi, biasanya harus dilakukan seleksi terlebih dahulu untuk mengukur seberapa niat teman-teman untuk mengikuti suatu organisasi atau kepanitiaan tertentu. Melalui seleksi administrasi, seleksi wawancara, itu perlu dilakukan untuk mengukur suatu niat dari seorang. Lalu kedua adalah komitmen. Komitmen merupakan dedikasi yang teman-teman atau anggota berikan kepada suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Sehingga dengan komitmen yang kuat dan juga niat yang kuat, hal itu dapat mencapai suatu tujuan dari organisasi yang disepakati bersama teman-teman. Lalu tujuan yang ketiga, tujuan ini harus terukur, terstruktur, dan terarah. Sehingga dengan ketika tujuan tersebut sudah dispesifikkan seperti itu, anggota-anggota akan lebih mudah untuk mencapai tujuan tersebut dengan komponen-komponen sebelumnya seperti niat, komitmen, dan yang terakhir adalah tujuan yang dapat dicapai secara bersama-sama. Seperti itu teman-teman. Oke, namun seperti yang kita tahu dalam perumusan tujuan ini kita harus dilakukan secara bersama-sama atau secara mufakat ya teman-teman. Sehingga nggak hanya dari segi ketua aja yang menentukan, tapi semua anggota juga berhak untuk menentukan tujuan yang pasti untuk keberlangsungan dari organisasi tersebut. Sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan perumusan tujuan. Yang pertama, tujuan harus bersifat realistis, di mana itu harus sesuai dengan keadaan internal organisasi, eksternal organisasi, maupun jangka panjang dari organisasi tersebut. Lalu yang kedua, tujuan harus jelas dan memiliki alasan yang rasional, sehingga suatu tujuan itu muncul harus ada alasan tertentu yang harus mendukung tujuan tersebut, sehingga tujuan tersebut itu memiliki value yang besar gitu teman-teman. Lalu yang ketiga adalah tujuan ini harus bersifat umum dan dilakukan secara sederhana, maksudnya dijelaskan secara sederhana sehingga dengan sederhana tersebut teman-teman anggota dapat memahami tujuan tersebut secara baik dan benar. Seperti itu teman-teman. Lalu support system yang kedua adalah landasan organisasi teman-teman, di mana landasan organisasi merupakan dasar-dasar atau peraturan yang mengikat seluruh anggota organisasi untuk mencapai suatu tujuan teman-teman. Di mana landasan organisasi ini dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis teman-teman, sehingga hal ini disesuaikan dengan organisasi tersebut seperti itu. Di mana landasan-landasan ini biasanya yang paling umum adalah ada 4 landasan. Yang pertama adalah ADART, lalu ada GBHK, lalu ada struktur organisasi dan pembagian tugas teman-teman. Dimana untuk ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan peraturan tertulis yang wajib untuk ditaati setiap anggota organisasi. Dan juga ADART ini sifatnya fleksibel untuk setiap organisasi. Jadi antara satu organisasi dan organisasi lain itu biasanya memiliki ADART yang berbeda tergantung dengan kesepakatan bersama dan juga tujuan yang akan dicapai nantinya oleh organisasi tersebut. Namun ADART ini bersifat wajib dan tertulis dan biasanya dilakukan diskusi terlebih dahulu untuk menentukan ADART dari suatu organisasi seperti itu. Lalu yang kedua adalah GBHK atau garis besar haluan kerja, atau biasanya paling mudah untuk disebut dengan program kerja, di mana GBHK ini mengatur tentang kegiatan-kegiatan yang nantinya akan teman-teman atau anggota-anggota lakukan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga akan terarahkan tujuannya sehingga tujuan tersebut dapat tercapai nantinya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah struktur organisasi, di mana struktur organisasi ini merupakan tingkatan kedudukan dari suatu organisasi. Pada umumnya setiap organisasi itu memiliki ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan juga koordinator atau kepala divisi setiap bagiannya seperti itu. Namun setiap organisasi memiliki struktur yang berbeda-beda disesuaikan dengan kegiatan atau tujuan dari organisasi tersebut seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pembagian tugas, di mana pembagian tugas ini merupakan peraturan yang memeta-metakan setiap divisi untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan fungsi dan
kemampuan dari divisi tersebut. Sehingga kalau misalkan ada divisi dari Ristek, maka pembagian tugasnya harus berdasarkan riset dan teknologi seperti itu. Jadi kita harus membeda-bedakan pembagian tugas antara satu divisi dan divisi lain untuk memudahkan teman-teman anggota untuk mencapai tujuan-tujuannya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah budaya organisasi, yaitu definisi dari budaya organisasi sendiri merupakan suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi yang dijadikan sebagai tuntunan organisasi, di mana biasanya budaya organisasi ini bersifat khas, teman-teman. Jadi setiap organisasi itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Contohnya kayak misalkan organisasi A memiliki jadwal untuk memakai baju PDH pada hari Senin, namun di organisasi B itu pakai BDH-nya hari Selasa. Itu merupakan budaya dari organisasi seperti itu, dimana terdapat peran dan fungsi dari budaya organisasi. Yang pertama adalah meningkatkan rasa loyalitas, lalu yang kedua adalah digunakan sebagai alat untuk mengorganisasi setiap anggota yang ada, lalu yang ketiga adalah meningkatkan kekuatan suatu nilai organisasi, lalu yang keempat sebagai mekanisme dalam mengontrol organisasi, yang kelima adalah mendorong seluruh performa dari anggota organisasi, lalu yang keenam adalah dijadikan sebagai alat penentu arah dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang disepakati, teman-teman, seperti itu. Jadi cukup banyak dasar-dasar organisasi yang diketahui dan perlu diketahui dan juga perlu diterapkan, sehingga pada akhir periode nanti teman-teman yang berkepengurusan di sana akan dapat mencapai target atau tujuan yang telah disesuaikan di awal pembentukan organisasi seperti itu. Oke, sekian diskusi kali ini. Saya kira apabila ada pertanyaan ataupun sanggahan ataupun komentar, saya sangat terbuka dengan menghubungi saya lewat via email, Instagram, dan juga LinkedIn saya. Terakhir, saya mengucapkan selamat dan terima kasih. Di akhir kali ini saya punya quotes dari Vince Lombardi, yaitu "The achievements of organizations are the result of the combined effort of each individuals." Jadi pencapaian dari suatu organisasi itu merupakan hasil dari kombinasi usaha setiap individual, di mana individu tersebut merupakan anggota organisasi. Dan saya rasa organisasi merupakan hal yang tepat untuk dicoba teman-teman di masa perkuliahan kali ini untuk meningkatkan soft skill kita tentunya. Sekian diskusi kali ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan hubungi saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.